Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly Pusidrosal yang menghadirkan berita sepekan Pusidrosal terkini yang akan kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 6 November 2022. Bersama saya Sersa Nabila dan saya Sersatika, kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidrosal hadiri diskusi teknik Weekdies OSI di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam diskusi yang mengetengahkan paparan dari Mr. Tony Allen OSI Derrickson tersebut hadir Kadis Peta Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Agus Sutrianto mewakili dan Pusidrosal. Weekdies OSI telah dapat menampilkan beberapa layer yang akan ditampilkan pada S100 seperti pemodelan cuaca, arus permukaan, dan Bati Surface yang hampir sama dengan IWC, AMC, dan CBL. Pusidrosal menggelar pembukaan materi pelatihan pengolahan sedimen tahun anggaran 2022 di Lab Bahasa Lantai 2 Mako Pusidrosal pada Senin 31 Oktober 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kadis Minpers Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Dedi Sugianto dan Air Ofsat IT Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Sukrisno. Diikuti oleh 15 peserta prajurit Pusidrosal yang berdinas di Satker-Satker, unit survei dan KRI ataupun KAL. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari, dibuka tanggal 31 Oktober dan penutupan tanggal 11 November 2022 dengan pemberian materi bertempat di Laboratorium Bahasa, sedangkan praktek di Pantai Marina Ancol. Dan Pusidrosal melaksanakan inspeksi operasi survei dan pemetaan di perairan Aipiri, Manokwari. Inspeksi yang didampingi Asrena dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Nunung Suhartono ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan survei yang dipimpin oleh Katim Survei Letko Laut Elektronika Suratman. Dan Pusidrosal Laksamana Media TNI Nur Hidayat menghadiri pembukaan pameran internasional Indo Defense 2022 Expo and Forum di Hotel Fairmont Grand Ballroom, Jexpo Kemayoran, Jakarta pada Selasa 2 November 2022. Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2022 Expo and Forum yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 November 2022 merupakan pameran terbesar se-Asia Tenggara. Pameran tersebut digelar di 3 lokasi secara bersamaan, yaitu di Jexpo Kemayoran, Pangkalan TNI Angkatan Laut Pondok Dayung, dan Apron Selatan Pangkalan Udara Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Asisten Personel dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Edward Halomuan Sibue memberikan pengarahan kepada lulusan perwira dari Diktukpa dan Diktukpakat di lapangan Apel Mako Pusidrosal pada Rabu 2 November 2022. Lulusan perwira berjumlah 36 tersebut terdiri dari Diktukpakat Angkatan 2 sebanyak 4 orang dan Diktukpa Angkatan 52 sebanyak 32 orang. Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto menghadiri upacara penutupan pendidikan dan wisuda perwira siswa PASIS pendidikan reguler di Krek Seskoal Angkatan ke-60 tahun anggaran 2022 pada Rabu 2 November 2022. Wisuda diikuti oleh 182 perwira menengah, diantaranya 162 PASIS TNI Angkatan Laut dan 20 PASIS tamu yang terdiri dari 2 TNI Angkatan Darat, 2 TNI Angkatan Udara, dan 7 Polri. Tidak hanya dari Indonesia, PASIS tamu juga ada yang berasal dari Australia, India, Pakistan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Singapura, Bangladesh, Jepang, dan Malaysia. Dan Pusidrosal menghadiri peresmian Pura Dharma Segara di Komplek Balai Samudra Sunter, Kodamar, Jakarta Utara, yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pada Kamis 3 November 2022. Pada kesempatan tersebut, Kasal menyampaikan ingin menjadikan TNI Angkatan Laut sebagai rumah toleransi umat beragama, TNI Angkatan Laut sebagai rumah Pancasila, dan TNI Angkatan Laut sebagai rumah Nusantara. Untuk meningkatkan iman dan takwa personel Pusidrosal, seluruh personel Pusidrosal hadir kegiatan Kusri Agama. Bagi agama Islam, pelaksanakan Kusri Agama dilaksanakan di Masjid Safinatul Mutakin dengan penceramah Letda Laut Suplai Fahmi Harafid pada Kamis 3 November 2022. Bagi agama Nasrani, dilaksanakan di Longrung Perwira dengan penceramah Komandan Satuan Survei Pusidrosal
Kolonel Laut Dwi Aji Gultom pada Kamis 3 November 2022. Pusidrosal menghadiri rapat koordinasi rencana penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan untuk pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Kemenkomarves melalui daring pada Kamis 3 November 2022. Asopsurta dan Pusidrosal, Laksamana Pertama TNI Dian Primana Subarudin, MSC, hadir mewakili dan Pusidrosal. Hasil rapat tersebut bahwa masing-masing lembaga kelautan yang terlibat dalam penandatanganan akan mengagendakan pejabat terkait untuk hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sebagaimana diagendakan oleh Kemenkomarves pada tentatif tanggal 21 November 2022. Dan Pusidrosal menghadiri acara VIP SIP Tour yang digelar dalam rangkaian kegiatan Indo Defense 2022 Expo and Forum di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara pada Kamis 3 November 2022. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengukuhkan nama kapal perang buatan industri dalam negeri, yakni kapal perang Republik Indonesia KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk memperkuat alat utama sistem senjata alutsista TNI khususnya di jajaran TNI Angkatan Laut. Pusidrosal hadir sebagai narasumber FGD Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Fakfak Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan Ditjen Hubla di Pajajaran Suite dan Resort Bogor pada Kamis 3 November 2022. Dalam FGD tersebut, Letkol Laut Pelaut Doni Agis yang hadir sebagai narasumber mewakili dan Pusidrosal menyampaikan terkait pentingnya penggambaran alur masuk pelabuhan Fakfak ke dalam peta laut Indonesia serta tanggapan hasil survei secara global. Kemenkomarves mengadakan rapat menindak untuk mencari alternatif lokasi pelabuhan Transyomen sebagai pelabuhan hubungan internasional Selat Tanjung Pinggir Batam di kantor Kemenkomarves pada Kamis 3 November 2022. Dalam rapat tersebut hadir Asopsurta dan Pusidrosal mewakili dan Pusidrosal. Salah satu poin rapat tersebut adalah bahwa PT Pelindo Terminal Peti Kemas ingin menjalin kerjasama dengan Pusidrosal dalam pengumpulan data dan analisa hidrooceanografi di perairan Dumai untuk kepentingan pemilahan pelabuhan hubungan internasional. Berkaitan dengan beberapa kegiatan ke depan, Pusidrosal mengadakan rapat staf bertempat di Rupat Komandan Pusidrosal, Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, pada Jumat 4 November 2022. Rapat yang dipimpin oleh Komandan Pusidrosal dan diikuti pejabat utama Pusidrosal tersebut membahas beberapa agenda, yaitu membahas tentang tindak lanjut Timnas Pipa dan kabel bawah laut terkait pembuatan alur bisnis atau alur proses penyelesaian proyek pipa kabel, FGD Natuna, serta Timnas Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jangan lupa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.